Kembali lagi bersama saya Naila di serial Ramadan Reading Project episode ke-11. Dan hari ini saya akan membacakan sebuah tulisan berjudul Pintu Surga dari buku Cahaya Rasul karya Danarto. Pintu Surga. Sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu, disebut Royan, artinya basah melimpah. Dipanggil pada hari kiamat, "Hai, mana orang-orang yang berpuasa?" Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah tabungan puasa kita yang telah bertumpuk-tumpuk dari tahun ke tahun itu cukup kuat untuk membuka royan, pintu surga yang termasyhur itu? Tentu hanya Allah yang tahu. Begitulah masjid-masjid di seluruh planet bumi pada bulan suci Ramadan, mengumandangkan doa-doa dalam sholat tarawih. Terlebih-lebih lagi Masjidil Haram di tanah suci itu. Khusyuk para jamaah dari Amerika, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, juga dari Eropa Timur dan Rusnia, juga Bosnia, berbondong-bondong memasuki pintu Babus Salam di Masjidil Haram, berbaur dengan para jamaah lainnya. Para jamaah umroh ini tak ketinggalan ikut berebut tempat di Multazam, Hijr Ismail, Makom Ibrahim, mencium Hajar Aswad dan minum air Zam-Zam. Juga seorang kiai tua dari Sumatera Barat yang getol ingin berebut, akhirnya berhasil memasuki Hijr Ismail yang berbentuk tapal kuda itu. Beliau bersolat 2 rakaat dan begitu selesai mengucap salam, terbentanglah suatu jalan terang benderang yang tegak lurus dari Hijr Ismail ke Arsy. Pak Kiai ini melihat kesibukan para malaikat, terbang pulang balik dari dan ke Arsy. Menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini, gemetar tubuh Pak Kiai yang dibalut keringat bercucuran. Pelan-pelan beliau mundur dari area tapal kuda itu, menjauh. Untuk selanjutnya, Pak Kiai tak cukup keberanian untuk jangankan menginjakkan kaki, bahkan sekedar untuk menengok ke arahnya pun tidak. Pak Kiai tidak kuat menyaksikan pemandangan yang megah nan agung itu. Sementara itu kita, di sebuah musola kecil reot di suatu dusun antah barantah yang sunyi, sedang bersolat taraweh, juga sedang berusaha mengetuk pintu royan itu. Dengan cara kita yang sederhana dan naif. Mungkin jauh dari gebiar pesona lampu-lampu Masjidil Haram yang berbinar-binar, seperti terang benderangnya surga. Mencoba menangkap semua kesan tentang keindahan surga loka itu. Barangkali saja, para malaikat yang pulang balik ke Arsy mendengar juga doa-doa kita yang rentah tanpa pengeras suara itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dikutip di atas mendorong para jamaah untuk tetap beriktikaf, sehingga masjid-masjid berubah menjadi telaga manusia yang telah mengirimkan ketukan tangannya yang keluh ke pintu surga yang dipujikan itu. Subhanallah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.